Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, summa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini di hari ke-10 dari bulan Safar, kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan insya Allah sebagaimana biasa menjelang masuk waktu syuruk, kita isi dengan kajian rutin yang pada subuh kali ini kita akan coba membahas isi dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Dan alhamdulillah subuh ini agak lumayan ramai Pak dari sebelumnya hitungannya Bu. Kadangkala memang subuh ini jamaah ini ketika sholat ada 2-3 saf, tapi pas kajian kita kadangkala tak nyampe sebanyak yang sholat. Ada sholat itu di beberapa masjid sholatnya ramai, tapi pas kajian sedikit. Ada pula yang pas kajiannya sedikit, yang pas sholatnya ramai, pas kajian juga ramai. Ada pula yang ketika sholatnya sedikit, pas kajiannya ramai. Nah, tapi yang paling tak bagus, pas sholatnya sedikit, kajian pun sedikit. Nah, yang mana kira-kira masjid awal tu Pak? Yang 1, 2, 3 atau 4. Padahal mengkaji ilmu ini penting. Maka kata Nabi, sering-seringlah kita mendatangi taman-taman surga. Apa itu taman-taman surga? Majelis-majelis ilmu. Semua ilmu itu bermanfaat. Semua ilmu itu boleh dipelajari. Bahkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari orang-orang non-muslim pun, kalau itu bermanfaat boleh kita pelajari. Apa dalilnya? Dalilnya perang Khandaq. Ketika terjadi perang Khandaq, orang-orang dari kota Makkah, kafir Quraisy ingin menyerbu kota Madinah. Berapa jumlah mereka? Ada 10.000 orang pasukan. Maka kemudian kaum muslimin yang ada di kota Madinah kurang lebih 3.000 cuman yang ada pada waktu itu. Maka Nabi mengumpulkan para sahabat lalu bertanya bagaimana strategi kita menghadapi gempuran orang-orang yang berasal dari Makkah. Maka di antara para sahabat ada seorang laki-laki berasal dari Persia, namanya Salman. Karena itu dia diberi nama Salman Al-Farisi, karena berasal dari Persia. Dulu Persia namanya, sekarang Iran. Kalau dia orang Kampar, Salman Al-Kampari namanya Pak. Kalau orang Jawa berarti Salman Al-Jawi. Jawi dalam bahasa Arab, bukan Jawi bahasa awak Pak ya. Maka kemudian kata Salman, ya Rasulullah, kami dulu di kampung kami di Persia sana, kalau menghadapi gempuran yang tak seimbang seperti itu, maka strategi kami adalah menggali parit di sekitar kampung. Parit yang kira-kira kuda tak bisa melompat, lalu kami tumpuk sisa tanah galian itu di dalam, sehingga bisa jadi benteng. Maka musuh akan takut melompat ke dalam dengan kudanya. Khawatir kami juga sudah menyiapkan tombak dan parang atau pedang dari dalam. Maka kemudian strategi ini adalah strateginya orang Persia. Persia pada waktu itu mayoritas beragama Majusi, penyembah api, musyrik. Apakah lantas Nabi mengatakan, oh jangan Salman, itu teknik perang orang-orang musyrik, tak boleh kita pakai, tak boleh kami pakai. Apakah itu yang dikatakan Nabi? Kan tidak. Akhirnya kan strategi itu dipakai,
lalu terjadilah perang Khandaq atau Al-Ahzab tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, semua ilmu itu bermanfaat. Tapi tentunya apapun ilmu yang kita pelajari, ilmu agama ini ilmu dasar, jangan sampai tinggal. Kalau sekedar ilmu untuk bekerja saja, di Pariaman itu ada sekolah Pak, STIB namanya. Ada Pak orang Pariaman Pak? Banyak orang Pariaman. Apa STIB itu Pak? Sekolah Tinggi Ilmu Baru, tahu Pak? Ada di Pariaman Sekolah Tinggi Ilmu Beruk. Jadi beruk di Pariaman itu di sekolah kan Pak? Dilatih dia bagaimana nanti cara manjat pohon kelapa. Nanti diajarkan memisahkan mana kelapa yang muda, mana kelapa yang tua. Tetapi ilmu yang diajarkan kepada beruk, ilmu untuk dia hidup, untuk dia bekerja saja. Tak diajarkan dia bagaimana sholat, tak diajarkan dia bagaimana puasa. Jadi kalau sekedar pendidikan kita tinggi, sekolah tinggi, hanya sekedar untuk bekerja di dunia saja, sama juga beruk tadi Pak. Kan begitu lagi. Beruk juga belajar untuk bekerja tadi. Ada kurikulumnya, Bapak bisa cek nanti sekolah ini. Tapi jangan cita-cita masukkan anak pula situ kan. Ini khusus sekolah baru namanya Pak. Nah, kalau hanya sekedar belajar ilmu-ilmu dunia, silakan boleh. Tapi tentu dengan pegangan agama ini juga kita tak boleh lalai, karena ini adalah dasar kita nantinya, atau ini adalah ilmu dasar kita untuk melakukan amal ibadah. Maka datanglah kita sering-sering ke majelis-majelis ilmu. Walaupun majelis-majelis ilmu subuh ini banyak cobaannya, kadangkala baru mulai kajian kita ni dah banyak jamaah yang mengangguk-angguk nih Pak. Angguk-angguk jamaah ni banyak maknanya. Ada yang mengangguk itu karena paham. Ini yang paling bagus ini. Ada pula mengangguk itu karena basa-basi je. Karena nengok kiri kanan mengangguk, dia ngangguk-angguk pula. Tak apa yang dipahamnya entahlah, penting ngangguk saja. Ada kala pula ngangguk-angguk ini karena ngantuk. Ini yang paling banyak subuh biasanya, mengangguk-angguk karena ngantuk. Ada pula yang mengangguk-angguk itu mengatur rencana. Biasanya kajian-kajian ba'da Isya yang paling banyak nih. Tengoknya jam 10 baru bisalah nanti nih, habis ni main batu nanti. Itu tengok jam terus tuh. Mengangguk-angguk juga tuh. Ada ide dan rencana di kepalanya. Maka ditengoknya sambil angguk-angguk juga kan. Nah, maka apapun itu kata para ulama, kalaupun mungkin tak dapat kita ilmu di majlis-majlis ini, paling tidak mendapat barokah majlis ilmunya. Baik Bapak Ibu sekalian, tak lupa pula kita tadi bersolawat kehadirat baginda Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kitab yang akan kita bahas, jadi nanti kita coba selang-seling lah dengan tafsir dan kitab ini. Beda monoton pula kajian kami. Kitab yang akan kita bahas ini namanya kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Ini kitab yang umum dipelajari di pondok-pondok pesantren. Biasanya pelajaran ilmu fikih, kitab ini yang dibahas. Warna kertasnya memang kuning, karena itu sering dinamai kitab kuning, dan tak pakai baris, maka sering pula dia disebut kitab gundul. Ini biasanya dipelajari di pondok pesantren. Kitab ini ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi. Itu nama ulama yang menulis kitab ini. Dan kitab ini adalah kitab fikih dengan mazhab Imam Syafi'i. Ala madhab al-Imam al-A'dham al-Mujtahid Nasiruddin Sunnah Waddin Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Itu dia. Jadi nama asli Imam Syafi'i itu Muhammad Idris, cuman lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Wulida bi Ghuzzah sanata khamsina wa mi'ah. Imam Syafi'i itu Bapak Ibu sekalian dilahirkan di kota Gaza pada tahun 150 Hijriyah. Berarti dah berapa tahun sudah Pak? Kini 1445. Kurangilah 150. Maka kurang lebih ada 1300 tahun yang lalu Imam Syafi'i ini hidup. Maka Imam Syafi'i ini termasuk ulama tabi'in, di bawah para sahabat.
Kemudian wa mata rahmatullahu alaihi wa ridwanu yaumul jum'ah naskhu Rajab sanata arba' wa mi'atin. Kemudian Imam Syafi'i itu wafat pada hari Jumat di ujung bulan Rajab pada tahun 204 Masehi. 204 Hijriah. Berarti berapa tahun umur beliau ketika wafat itu, Pak? 204 kurangi 150. Berarti kurang lebih 54 tahun. Berarti muda juga nih, Pak. 54 tahun umur beliau ketika wafat. Ada Pak yang 54 sini, Pak? Banyak pas, Pak ya. Hati-hati, Pak. Imam Syafi'i wafat usia 54 tahun. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai kitab ini. Bab pertama yang umum diletakkan oleh ulama-ulama dalam menulis kitab fikih adalah bab toharoh. Kenapa bab toharoh yang selalu diletakkan di awal? Karena umumnya semua amal ibadah yang dilakukan dalam agama Islam ini diawali dengan at-toharoh, bersuci terlebih dahulu. Orang mau baca Al-Quran, bersuci terlebih dahulu. Mau sholat, bersuci terlebih dahulu. Mau ihram, tawaf dan lain sebagainya, bersuci terlebih dahulu. Begitu pula kita biasanya mau berpuasa, ada sunnah mandi besar. Itu juga bab toharoh ketika akan masuk pada bulan-bulan yang mulia. At-toharoh itu secara bahasa artinya an-nazafah, kebersihan. Maka pada bab pertama ini, Pak, yang akan kita bahas adalah bab air terlebih dahulu. Kenapa air? Karena air adalah alat utama yang dipakai ketika kita toharoh, baik itu mandi ataupun wudu. Di sini dikatakan oleh penulis kitab ini, al-miyahul lati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin. Air yang boleh Bapak Ibu pakai untuk mandi wajib atau untuk berwudu ada 7 macam air. Jadi kalau mau mandi kita atau wudu, maka hanya boleh dengan 7 air ini saja. Yang pertama disebutkan ma'us samai. Ma air as-sama, langit. Air langit. Maka yang dimaksud di sini oleh ulama air hujan. Air hujan, Bapak Ibu sekalian, kalau turun hujan lalu tegak Bapak di tengah lapang itu lalu berwudu ketika itu sah wudunya dengan air hujan. Atau air hujan yang kita tampung lalu kita pakai untuk berwudu, itu juga sah untuk berwudu. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau air tadi kita tampung dari air hujan yang turun dari cucuran atap? Nah, ini kan sering kita nih, Pak. Air hujan jatuh ke atap, lalu kita tampung pakai ember di bawah cucuran atap tadi. Kira-kira air dalam ember bekas cucuran atap tadi boleh tidak dipakai untuk berwudu? Nah, kan ini jadi pertanyaan. Maka Bapak Ibu sekalian, maka nanti ulama membagi air itu menjadi 2. Ada air sedikit, ada air banyak. Apa beda air sedikit dan air banyak ini? Kalau air sedikit, kata para ulama, adalah air yang jumlahnya kurang dari 2 kulah. Berapa 2 kulah itu? 2 kulah itu mayoritas ulama menyebut totalnya 200 liter. Tetapi kalau dalam kitab ini dia mengambil pendapat pertengahan 216 liter. Kalau ada Bapak mandi di rumah, Pak, panjang 60, lebar 60, tinggi 60. Kalau bentuknya kubus, itu isi airnya, volumenya 216 liter. Nah, kalau air 216 liter ke bawah, itu kalau kemasukan najis walaupun sedikit, tidak merubah warna, tak merubah aroma, tetap dia menjadi air najis. Kalau air di atas 2 kulah, kalau kemasukan najis di dalamnya, asalkan tak berubah aroma, tak berubah warna, maka dia tetap air suci. Nah, itu bedanya air sedikit dengan air banyak. Jadi kalau ada di rumah nampung air kita pakai ember, ember yang kecil tuh 8 liter cuman tuh, Pak. Ada yang di atas yang paling kecil tuh 4, kemudian 8, ada yang lebih besar sedikit 12.
Ada yang biasa pakai tutup itu 70 liter cuman banyak. Yang biasa ibu pakai tutup, ada ember yang agak besar, sering dijual di jalan 70 liter. Yang paling besar itu cuman 90 liter. Saya ada survei ke tempat orang jual ember. Memang segitu cuman takaran liternya. Kalau di tangki air kita ada yang 500, ada yang 1000 liter itu. Atau yang paling sedang ada 250 liter. Nah, balik ke sini tadi. Kalau kita menampung air cucuran atap, air hujan tadi dengan ember kecil, lalu di atas atap, kita kan tak tahu apa yang di atas atap. Entah ayam naik ke situ buang kotoran dia umpamanya, atau ada mungkin tikus mati di atas, itu kan najis tuh. Lalu turun hujan, air bekas hujan tadi melewati najis, masuk ke dalam ember kita yang kurang dari 2 kulah tadi, maka status airnya air najis. Nah, kan begitu hitungannya, Pak. Jadi kata ulama, kalau mau aman nampung air hujan untuk berwudu itu, pakailah drum atau air, tempat wadah air yang lebih dari 2 kulah. Kalau dia pakai drum, maka bisa dicium aroma airnya. Aduh, nak bau-bau bangkai di situ. Kalau ada bau bangkai, maka tak bisa dipakai berwudu. Untuk nyiram-nyiram bunga bisalah. Nah, akan tetapi kalau tidak ada aroma-aroma bangkai, aroma najis di dalamnya, maka dia bisa dipakai untuk berwudu. Nah, itu nanti kenapa ada pembagian air 2 kulah dan ada air kurang dari 2 kulah. Apalagi guna pembagian air yang kurang dari 2 kulah itu ketika berwudu. Kalau air ember kecil, Pak, berwudu kita boleh tidak memasukkan tangan ke dalam ember tadi ketika berwudu? Boleh tidak kira-kira, Pak? Ini ember kecilnya, kita celupnya tangan ke situ. Bolehkah ini kita lakukan ketika wudu? Boleh tidak, Bu? Sepakat ibu nih, sama mazhab bapak dan ibu berarti. Tak boleh memasukkan air ketika berwudu. Tapi tunggu dulu. Kan tunggu dulu, itu kan kata bapak sama ibu. Di sini ditulis, ini menurut pandangan ulama Syafi'i, bahwasanya di antara sunnah ketika seseorang berwudu adalah membasuh kedua tangannya sampai pergelangan. Baru mulai wudu itu ada sunnah membasuh tangan terlebih dahulu. Tetapi ada sebagian ulama ini sunnah. Tapi kalau malam ada yang menyebut dia wajib. Kalau baru bangun tidur kita subuh, kalau membasuh tangan sebelum berwudu itu ada ulama yang mewajibkan. Apa sebab? Karena kita tak tahu tangan ini singgah di mana tadi malam. Tak menggaruk-garuk dia apa segala macam, kan tak tahu najisnya, maka harus dibasuh terlebih dahulu. Kalau wudu zuhur, asar, itu kan jelas kita megang apa saja dengan tangan ini. Nah, maka di sini dituliskan sunnah wudu itu adalah membasuh kedua tangan qabla idkhaliha al-ina'a, sebelum dia memasukkan tangannya tadi ke wadah air yang kurang dari 2 kulah. Maka ada ulama dalam madhab Syafi'i sendiri tidak sepakat tak boleh mencelup tadi. Ini kita sampaikan dulu pendapatnya. Maka kata ulama, seseorang boleh dia mencelup air yang kurang dari 2 kulah, tetapi dengan catatan ia harus membasuh dulu kedua tangannya sehingga terbebas dari najis. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam wadah tadi bukan tujuan untuk toharoh, bukan tujuan untuk berwudu atau mandi, tapi tujuannya ightirab. Apa ightirab itu? Menjadikan tangannya sebagai gayung. Itu boleh. Itu kata ulama yang membolehkan. Jadi embernya di sana, dia ambil air, dia berwudunya di sini, tidak di atas ember itu. Kalau di atas ember itu dia berwudu, jatuh lagi air ke dalam, mustakmal namanya, air bekas pakai. Tapi ketika dia mengambil dengan tujuan untuk mengambil air saja, ada ulama yang membolehkan, di antaranya ini pendapat Imam An-Nawawi. Akan tetapi jumhur di dalam mazhab Syafi'i mengatakan memang kalau bisa tak usah dilakukan itu untuk kehati-hatian. Maka kami lebih pada pendapat yang kedua ini, untuk kehati-hatian, jangan menggunakan tangan, tapi gunakanlah gayung dan lain sebagainya. Ini lebih selamat kalau airnya kurang dari 2 kulah tadi.
Tapi kalau lebih dari 2 kula, drum besar umpamanya, maka boleh. Kolam boleh. Atau di sungai, jadi tanya lagi, boleh kalau itu lebih dari 2 kula. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka ada dalam pendapat ulama Syafi'i sendiri yang menyatakan itu boleh, tapi bukan niat untuk membasuh tangan, tapi tujuannya ightirab, sekedar mengambil air, dan tidak boleh di atas wadah air itu kita berwudu, agak jauh sedikit. Nah, itu dia tentang air langit tadi. Kemudian air apa lagi yang boleh dipakai berwudu? Di sini dituliskan wa ma'ul bahr. Bahar artinya laut, air laut. Nah, jadi kalau Bapak Ibu main ke pantai, pergi ke Sumbar umpamanya, main di pantai, masuk waktu zuhur, kita mau berwudu, bagaimana cara kita berwudu? Boleh dengan air laut tadi. Cuman memang agak lain-lain rasanya sedikit Pak, agak lengket-lengket biasanya. Nah, makanya orang biasa habis main di pantai itu berbilas pula nanti dengan air tawar. Tetapi secara hukum air laut boleh dipakai untuk berwudu. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika kami berada di kapal atau di perahu dalam perjalanan di laut, kami membawa air tawar sedikit. Kalau kami pakai untuk berwudu, maka habis bekal kami untuk minum. Maka bolehkah kami berwudu menggunakan air laut? Kata Nabi, sesungguhnya air laut itu dia tahirun, suci, dan bangkainya halal. Nah, itu sabda Nabi Muhammad SAW. Apa maksud bangkainya halal? Semua hewan di laut itu boleh dimakan. Jadi semua hewan Pak yang memang dia hidup di dalam laut itu boleh dimakan. Bangkainya halal maksudnya tak perlu disembelih. Kalau ayam, kambing itu kalau mati tertabrak mobil boleh kita makan? Tidak, karena dia tidak disembelih dengan syar'i. Tapi kalau dia tertabrak sempat masih disembelih, halal. Nah, kalau ada ikan mati dia di dalam laut, terdampar di tepi pantai, Bapak ambil goreng, boleh tidak? Boleh, karena ikan tidak ada memang ketentuan harus disembelih. Kalaulah ikan itu harus disembelih, kalau ikannya tongkol atau yang besar-besar enaklah. Kalau ikan teri wajib disembelih. Wah, banyak urusannya nih Bu. Satu-satu kalau mau dipotong kepalanya, tentu kata Nabi, bangkai yang berasal dari laut itu halal, tak perlu disembelih. Akan tetapi yang dimaksud bangkai dari laut adalah hewan-hewan yang memang bisa dan hanya tinggal di dalam laut. Kan ada juga hewan di laut itu dia bisa hidup di 2 alam, amfibi. Kadang di darat, kadang dia berada di dalam laut. Bisa di darat, bisa di air. Nah, ini tidak termasuk hewan-hewan laut. Jadi yang hewan laut itu adalah hewan-hewan yang hanya tinggal di dalam laut. Kalau keluar dia di sana dalam waktu lama, mati dia. Itu yang boleh. Jadi ikan hiu, ikan paus pun termasuk kata ulama. Walaupun ikan ini bertaring, makan daging, akan tetapi karena dia hidup di dalam laut, maka boleh dimakan. Jadi kalau ada besok dapat ikan hiu terdampar di pantai, boleh Ibu bawa pulang, bikin asam pedas hiu kan. Nah, jadi apa-apa yang ada di dalam laut itu boleh dimakan kata Nabi. Kecuali kapal selam ya, itu pun karena keras tuh. Kalau lunak habis juga kita sambal. Baik Bapak Ibu sekalian, maka kata Nabi air laut itu suci, boleh dipakai untuk berwudu. Perkara dia agak-agak lengket, itu pilihan kita saja. Kalau ada air lain silakan kita pakai air yang lain. Tetapi secara hukum ia boleh dipakai untuk berwudu. Yang kedua. Yang ketiga, wa ma'un nahari, air sungai. Air sungai juga kata ulama boleh dipakai untuk berwudu. Pertanyaan yang muncul, bagaimana dengan sungai di tempat kita yang umumnya airnya berubah warna atau mungkin berubah aromanya? Sungai-sungai kita ini kan tak ada lagi yang jernih-jernih airnya Pak. Umumnya sungai di tempat kita airnya berwarna kecoklatan. Nah, apakah air-air sungai itu boleh dipakai untuk berwudu atau untuk mandi? Maka ulama menuliskan, kalau air itu berubah warnanya karena tempat mengalirnya seperti lumpur atau lumut dasar dari sungai tadi,
maka air tadi tetap boleh dipakai untuk bersuci, karena pada dasarnya lumpur dan lumut bukanlah benda najis. Jadi kalau tempat mengalirnya, di tempat dia mengalir, atau sungai yang airnya jernih, tapi setelah turun hujan naik tanahnya ke atas, nah dalam kondisi itu pun tanah itu juga suci. Maka kemudian kalaulah dia hanya bercampur lumpur atau tanah, maka itu masih boleh dipakai untuk bersuci. Tapi kalaulah bercampur dengan sampah, ini lain cerita nih. Macam sungai Batak, sungai Sail, itu tidak bisa pakai wudhu tuh Pak. Banyak pula sampahnya lagi pada airnya di situ. Tumpukan sampahnya begitu banyak, maka itu tak bisa dipakai untuk bersuci. Atau sungai yang besar tapi mengalir bangkai di situ, maka di daerah yang ada aliran bangkai tadi tercium masih aromanya, itu pun tak boleh dipakai. Bapak lagi berwudu umpamanya lewat bangkai kambing, maka di sekitar bangkai kambing itu airnya tak boleh dipakai bersuci, tunggu dia mengalir dulu. Atau kalau di kampung-kampung Pak, biasanya toilet itu jamban di tepi sungai. Di tepi sungai dibikin tempat untuk buang hajat. Nah, kalau mau berwudu jangan di samping jamban itu betul. Apalagi tempat aliran air. Hilap-hilap nanti menciduk air, lainnya terciduk nanti kan. Nah, maka ketika ada jamban aliran air ke sana, di samping sebelah bukan tempat aliran airnya. Maka kata ulama, secara umum air sungai itu suci, boleh dipakai untuk berwudu, tetapi tidak bercampur najis di dalamnya. Air sumur. Nah, kalau sumur ini umum jamak dipakai di rumah-rumah kita. Air sumur, baik itu sumur bor, sumur cincin, sumur tanah, semua keadaan air ini boleh dipakai. Kalaupun dia bercampur dengan hal-hal yang tidak diharamkan, itu tetap boleh dipakai kata ulama. Karena ada sebagian jamaah yang bertanya, seperti kajian kami di bawah, di perumahan bawah tuh airnya bercampur minyak, agak berminyak, kemudian agak kekuning-kuningan dan berbau. Maka ini dibahas oleh para ulama, kalau baunya tadi adalah bau-bau tanah, artinya dia bercampur dengan tanah, dan minyak itu juga secara hukum dia bukanlah satu hal yang najis, maka dia tetap boleh dipakai untuk berwudu selagi tidak membahayakan. Itu saja patokan ulama. Tapi lebih afdal memang disaring terlebih dahulu. Nanti muka kita setelah berwudu mengkilat pula karena ada campuran minyaknya. Maka ini air sumur. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, dalam bab toharoh ini kan sering dibahas masalah najis dan hadas. Apa beda najis dengan hadas? Kemarin rasanya pernah kita tanyakan, kalau kita sudah berwudu lalu terkena najis, batal tidak wudu kita? Batal tak kemarin Pak? Awaklah wudu mah, tiba-tiba pas di jalan terpijak Bapak kotoran ayam, kan najis tuh. Batalkah wudu kita ketika kita terpijak kotoran ayam tadi? Batal nak Bu? Ragu ibu jawab kan? Batal nak Pak? Batal. Setelah kita berwudu terpegang kotoran, batalkah wudu kita? Kata ulama, ini kita bacakan Bapak Ibu sekalian. Ketika seseorang setelah dia berwudu lalu terpegang ke najis, maka wudunya tidak batal. Tetapi, ada tetapinya, najis itu wajib dia hilangkan terlebih dahulu sebelum dia melakukan ibadah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu datang dari rumah sudah berwudu, tiba-tiba di masjid terpegang pagar ada kotoran, tidak sadar kita, maka wudu tidak perlu diulang, tapi najis yang melekat di tangan tadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah itu dia, jadi tidak membatalkan wudu. Maka nanti ulama membagi najis itu Bapak Ibu sekalian ada 3. Apa bedanya najis sama hadas? Najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan atau yang dianggap jorok, yang kotor dan nampak, bisa dipegang, bisa dicium, bisa disentuh, bisa dilihat, itu najis. Sedangkan hadas itu keadaan seseorang yang menyebabkan ia tak boleh melakukan ibadah.
itu hadas. Jadi hadas itu keadaan kita. Orang habis buang air besar, buang air kecil, atau orang dalam keadaan jinabat, itu sedang berhadas namanya. Jadi hadas itu keadaan atau situasi. Sedangkan najis sesuatu yang nampak, bisa dicium aromanya, bisa dilihat bentuknya, bisa dipegang bendanya. Itu najis. Nah, nanti kenaan dengan bab toharo ini ulama membagi najis itu ada 3 kata ulama. Yang pertama ada najis mukhaffafah, najis ringan. Apa najis ringan itu? Contohnya air kencing seorang bayi yang belum berusia 2 tahun. Bayi itu laki-laki dan belum minum atau makan apapun melainkan minum ASI. Jadi ada anak bayi di bawah 2 tahun masih menyusu, dia belum makan apapun. Setelah kita wudhu mau pergi ke masjid, kita pegang kencing jadi tangan kita, itu najis. Tetapi najis ringan itu tak perlu dibasuh kata ulama, cukup dipercikkan air saja. Itu kalau najis ringan. Tapi kalau bayi umur 2 tahun kurang sikit, biasanya lah banyak makanannya. Kita kadang-kala jangankan umur 2 tahun, seminggu aja dah dikasih makan pisang misalnya, dah dikasih makan roti mari dan lain sebagainya. Itu masuk bukan lagi najis ringan namanya tubuh ya, sudah masuk najis sedang itu. Jadi kalau dia belum makan apapun, hanya minum susu saja, itu najis ringan. Cukup ambil air, percikkan saja di situ. Itu kalau najis ringan. Sedangkan kalau dia najis sedang, mutawassithah, harus dihilangkan aromanya, dihilangkan warnanya, dihilangkan bentuknya. Ini yang paling banyak. Kotoran manusia, air seni kita, kotoran hewan, semua yang menjijikkan, bangkai-bangkai tikus, bangkai cicak, semuanya ini masuk najis mutawassithah. Bagaimana cara menghilangkannya? Dibasuh sampai hilang warnanya, tak nampak bentuknya, aromanya pun hilang. Jadi kalau habis buang kotoran Pak, tengok dulu masih ada enggak melekat bentuknya. Setelah hilang bentuknya, tengok masih ada enggak warnanya. Sudah hilang warna, cium sedikit, masih ada enggak baunya. Kan itu kita kalau toharoh itu, ketika kita istinja, dicium, sudah hilang bentuk, sudah hilang warna, lalu dipastikan sudah hilang aromanya atau tidak. Jadi setelah istinja itu Bapak Ibu sekalian dicium, ada masih tersimpan baunya atau tidak. Ini kalau najis yang sedang. Sedangkan yang ketiga najis mughallazah, najis berat. Najis berat itu kata ulama dia hanya bersumber dari 2 hewan saja. Di sini dikatakan wajuludul mayyitah tutharu bid-dibab. Semua hewan yang haram dimakan, kalau kulitnya didibak atau disamak, maka statusnya menjadi suci. Ada hewan tuh yang boleh dimakan, kambing, sapi, kerbau, kulitnya tentu suci juga. Kalau kita bersihkan, boleh dipakai, dibikin menjadi tas, sepatu, sendal dan lain sebagainya. Termasuk hewan yang haram dimakan, tapi kulitnya bisa disucikan. Apa contoh hewan yang haram dimakan? Buaya, ular, apalagi Pak mungkin harimau. Itu kan hewan-hewan yang haram dimakan. Tapi kulit hewan ini kalau dibersihkan, dikeluarkan semua darahnya, kemudian seluruh daging yang melekat pada kulit tadi, lalu kita keringkan, maka status kulit tadi suci. Bapak mau bikin jadi mantel, mau dibikin jadi topi, dipakai sholat, sah, tidak ada masalah. Kecuali 2 kulit kata ulama, yaitu jildil kalbi wal khinzir, yaitu kulit yang berasal dari anjing dan babi. Maka kulit anjing dan babi mau dilakukan apapun, dia tidak bisa suci kata ulama. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Mana Bapak mungkin mau hari raya, pergi belanja ke Ramayana, lalu beli sendal atau sepatu kulit. Tidak tahu kita apa kulitnya. Sampai di rumah ternyata sepatu kulit yang kita pakai tadi adalah kulit babi. Maka kata ulama, kulit yang berasal dari 2 hewan ini tidak bisa suci selamanya. Jadi kalau dipakai, kulit kita bersentuhan dengan najis mughallazah. Nah, termasuk apa-apa yang turun dari keduanya. Yang turun maksudnya bukan hanya kulit, termasuk bulunya, tulang belulangnya.
Tulang belulang itu kadang biasa dibikin orang jadi gelatin semacam jelly itu Bapak Ibu sekalian. Hati-hati juga beli jelly-jelly itu. Kadangkala ada dibikin dari sumsum atau berasal dari tulang-tulang hewan yang haram. Termasuk di dalamnya bulu. Ibu-ibu kan suka tuh beli kuas untuk ngoles-ngoles mentega di atas kue atau roti. Banyak juga bulu-bulu itu yang diambil dari bulu-bulu babi. Itu juga haram kata ulama. Makanya kita harus teliti sebelum membeli sesuatu, ini dari barang yang najis atau tidak. Nah, kalau dia dari barang yang najis Bapak Ibu sekalian, maka yang najis berat ini caranya adalah dengan dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu yang suci. Dan debu itu kata ulama tak bisa digantikan dengan sabun. Nah, kadangkala kita kan ketika membasuh itu tidak ada tanah, tidak ada debu, kita ganti dengan sabun. Kata ulama tidak, karena yang bisa dipakai bersuci hanya 2, 1 air, 2 debu yang suci atau dari tanah, tak bisa yang lain. Kecuali dituliskan di sini dalam keadaan darurat. Macam mana darurat itu? Bapak bangun ketika hari jam 6 seperti inilah, sebentar lagi terbit matahari. Tadi malam ada anjing tetangga menjilat-jilat kulit kita. Nah, otomatis karena bangun jam segini, kita harus segera berwudu. Tapi sebelum berwudu, najis tadi harus dihilangkan terlebih dahulu. Rumah kita apartemen lantai 35, kan bahaya nih, tinggi sekali. Nah, ada tanah di situ Pak. Sementara kita harus menghilangkan najis. Kalau tidak segera dihilangkan, waktu habis. Maka dalam kondisi itu kata ulama, dia boleh diganti sabun. Akan tetapi ada juga ulama yang mengatakan kalaupun dia tidak dapat tanah, boleh dia ganti dengan debu, yaitu debu yang biasa dia pakai untuk tayamum. Nah, jadi sebenarnya salah satunya bisa saja dipakai dengan debu. Tapi ada juga yang membolehkan dalam keadaan darurat seperti itu diganti dengan sabun, itu boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, maka najis-najis yang berat tadi, kalau dia terkena kulit kita harus dibasuh 7 kali, yang ke-8-nya dengan tanah. Atau ada pendapat yang menyebut 7 kali, salah satu dari basuhan tadi dicampur dengan tanah. Mungkin yang akan Bapak tanyakan nanti, bagaimana kalau dari 2 hewan ini disuntikkan ke kita? Mana Bapak yang pergi haji umroh, dulu ada suntik apa namanya Pak? Meningitis Pak. Itu vaksinnya terbuat dari babi. Sebelumnya kan dulu kan terbuat dari babi. Bagaimana dengan vaksin-vaksin seperti itu yang disuntikkan ke tubuh kita? Apakah status najisnya tadi berubah? Secara hukum najisnya tidak berubah Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi kata ulama, sesuatu kalau dalam keadaan darurat, yang haram tadi statusnya bisa hilang menjadi halal. Lalu darurat itu yang bagaimana? Kan di situ pula. Apakah darurat itu ketika kita lapar, biasa makan jam 2, hari dah jam 3 tidak ada makanan menjadi darurat? Terlalu cepat pula ida kan? Tengok biasa makan jam 1 nih. Ini hari dah jam 2 nih. Darurat sudah. Nampak babi ini je lah kita buru. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Darurat itu yang pertama kata ulama, kalau itu menyangkut hidup mati seseorang. Itu darurat tuh. Orang dalam keadaan kelaparan dah 3 hari 3 malam tak makan sama sekali, terdampar di hutan belantara, tak tahu jalan keluar, tak tahu lagi apa yang bisa dimakan. Dalam kondisi itu nampak anak babi berkeliaran, bapak tembak atau bapak panah dia, tangkap, potong. Tanya pula nanti itu, sembelihnya pakai bismillah apa enggak? Terserahlah, namanya babi tadi kan. Maka setelah itu boleh dimakan. Bapak panggang, colek-colek dengan saus sedikit, makan, silahkan. Kondisi darurat, tidak ada lagi makanan yang lain yang bisa dimakan, maka itu boleh. Yang kedua juga kata para ulama, darurat itu adalah menyangkut seseorang yang bisa kalau tidak dia lakukan itu, maka ada satu kesempatan besar yang hilang darinya. Ini ada sebagian yang mengatakan demikian. Apa makna kesempatan besar? Contoh seperti orang mau naik haji itu, ada ulama yang menganggapnya darurat. Kini naik haji 30 tahun Pak. Berapa tahun kini? Ada 30 tahun Pak. Dia dapat itu kesempatan. Lalu ketika dia akan berangkat,
lalu dia tidak bisa berangkat kalau tidak menyuntikkan itu. Akhirnya ada, ini tidak sepakat semua ulama. Dalam kondisi seperti itu ada dua pilihan. Kalau tidak dia lakukan itu, maka dia tidak bisa mendapatkan itu sama sekali, apalagi dalam hal ibadah. Maka ada yang menganggap itu boleh dalam keadaan demikian. Atau seseorang yang terkena penyakit parah yang tidak ada lagi obat lain yang disarankan melainkan itu saja. Itu juga yang diambil fatwa oleh para ulama, karena kalau tidak disuntikkan itu, orang di Arab Saudi tidak mau menerima karena dia belum divaksin, takut ada penyakit yang ada pada orang tersebut menyebar nanti di sana jadi wabah. Maka ini dasar-dasar orang menganggap sesuatu itu darurat. Tetapi yang jumhur sepakat itu yang pertama, kalau menyangkut hidup mati seseorang. Yang wabah ini itu beberapa pendapat ulama kontemporer belakangan, Pak. Kalau tak dilakukan ini, begini. Kalau tidak dilakukan ini, begini. Ada bahaya yang mengintai dan lain sebagainya. Menghindari bahaya itu yang ketiga tadi. Kalau khawatir akan ada penyakit atau wabah yang menyebar, maka satu-satunya hanya itu, maka itu pendapat yang membolehkan. Tapi ini kan sudah suci, Pak, ya, diganti dengan yang berasal dari sapi kabarnya. Nah, maka itu yang dimaksud dengan najis mughallazah tadi. Secara hukum semuanya kalau tidak dalam keadaan darurat tadi, maka dia statusnya najis berat. Harus dibersihkan terlebih dahulu baru bisa kita melanjutkan ibadah. Balik ke air tadi, Pak. Air selanjutnya yang boleh dipakai wa ma'ul aini, air yang berasal dari sumber mata air seperti air pegunungan. Aqua nih, Pak. Ini kan air gunung nih. Bapak dalam perjalanan mau berwudu, air tak ada, di sekitar ada aqua, maka boleh dipakai berwudu dengan catatan belum dicampur extra jos, belum dicampur sirup. Kalaulah berubah rasa, berubah aroma, tentu tak bisa dipakai bersuci lagi. Kalau masih bentuknya air mutlak, warna-warna air, namanya masih disebut air putih biasa, maka statusnya suci. Itu tadi ma'ul aini. Termasuk juga ma'ul aini ini kata ulama air embun. Air embun itu juga air yang suci. Ada juga yang memberikan fatwa sebagaimana air bekas, apa nama itu, Pak? Kalau kita AC di luar itu ada air, itu kan air embun juga sebenarnya. Itu pun kalau tak berubah aromanya, tidak ada bau-bau bangkai dalamnya, boleh juga dipakai untuk bersuci karena dia diambil dari udara lalu dikeluarkan dalam bentuk air. Itu kan air embun tadi. Itu ma'ul aini. Kemudian wa ma'us salji wa ma'ul bardi, air salju dan air es. Bedanya kata ulama, air salju itu adalah sesuatu yang turun dari langit dalam keadaan keras, lalu sampai ke bumi dia mencair. Itu air salju. Sedangkan air es turun dalam keadaan cair, air lalu kita keraskan, masukkan ke freezer. Setelah itu air es tadi mencair dia, air bekas batu es tadi boleh dipakai untuk berwudu. Itu bedanya ma'us salji wa ma'al bardi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, 7 jenis air ini saja yang boleh dipakai untuk berwudu. Singkatnya 7 air ini, air yang diturunkan dari langit atau yang dipancarkan dari bumi dan belum berubah status airnya. Tidak bercampur dengan benda-benda yang lain yang bisa merusak status kemutlakan air tersebut. Itu dari segi jenis air atau sumber airnya. Kemudian kita tambahkan sedikit, 5 menit lagi. Di sini juga dituliskan air itu dari segi jenisnya ada 4 macam. Yang pertama kata ulama, mutahharun, air yang suci, tahirun wa mutahharun ghairu makruh isti'maluhu. Air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh menggunakannya. Itu air yang kita sebut 7 tadi. Asal belum berubah bentuknya, belum dipakai untuk bersuci, maka statusnya mutlak boleh dipakai. Ada yang kedua, air itu suci, tahirun, bisa dipakai untuk bersuci, makruhun isti'maluhu, tapi makruh dipakai. Apa dia? Ma'ul musyammas, air yang panas karena sengatan cahaya matahari. Ini yang biasa terjadi ketika kita wudhu di masjid waktu zuhur dan asar. Cobalah kalau wudhu kita zuhur asar, buka air keran, itu kan hangat biasanya. Kalau tangkinya di atas masjid atau di atas talang air, itu kan biasanya panas atau agak hangat airnya.
Maka kata ulama, tapi kita beri catatan terlebih dahulu, tidak semua air yang hangat kena cahaya matahari tadi itu makruh dipakai. Ulama menyebut, pertama, air tadi dia menjadi makruh satu ketika dia terkena panas matahari. Jadi kalau bapak ibu di rumah punya water heater, kan ada water heater yang panas, air panas, tapi kena panas listrik, itu tidak termasuk air musammas namanya. Kan di rumah ada tuh Pak, atau kita di hotel mandi ada pilihan air dingin atau air hangat. Air hangat yang dipanaskan dengan listrik tidak termasuk air musammas, boleh dipakai. Nah, itu yang pertama. Ya, atau dipanaskan dengan kompor, tidak ada juga masalah. Yang kedua, air musammas itu adalah air yang tertampung di dalam wadah terbuat dari logam, yaitu logamnya besi. Jadi kan ada sekarang tangki air itu dari logam, kayak drum lah mungkin. Drum itu kan terbuat dari logam besi yang bisa bekarat. Nah, air yang berada di dalam drum lalu terkena cahaya matahari, ini yang makruh. Tapi kalau dia terbuat dari plastik, biasa tangki awak kan plastik biasa di atas, maka itu pun tak termasuk air musammas. Yang ketiga, dia menjadi makruh kalau ada air lain yang bisa dipakai berwudu. Kita ada air keran di atas tangki terbuat dari logam tadi, maka ada air yang kita tampung dalam ember. Maka dalam kondisi itu ada pilihan dua. Maka kalau kita pakai air yang di keran tadi, yang panas tadi, itu yang makruh, karena kita masih punya simpanan air yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, air musammas itu dituliskan ulama, mengapa dia dimakruhkan? Karena ada penyakit di dalamnya. Jadi kenapa dia dimakruhkan? Karena logam lalu terkena panas matahari, karat dari logam tadi ini bisa menyebabkan penyakit kulit seperti kusta. Di sini dituliskan oleh para ulama. Itulah hikmahnya kenapa air yang berada di dalam logam lalu kena panas matahari tadi itu dimakruhkan kita pakai, karena alasan medis. Begitu diteliti oleh para ulama. Maka kalau ada air lain, pakailah air yang lain. Kemudian air selanjutnya adalah air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, yaitu air mustakmal. Nah, ini tadi yang kita sampaikan, air mustakmal itu air yang kurang dari 2 kula, lalu berwuduk kita di atasnya, masuk lagi air itu ke dalam, kita pakai balik untuk wuduk. Ini mustakmal kata ulama. Air tadi suci tapi tak bisa dipakai untuk bersuci. Lalu apakah air mustakmal tadi bisa dipakai bersuci? Bisa kata ulama. Bagaimana caranya? Ada beberapa ember, ada keran, umpama kita Pak ada 10 keran. Lalu di bawah keran tadi Bapak tampung ember. Setiap orang wudhu, masuk air bekas pakai wudhu tadi ke dalam ember. Kan banyak, ada 10 ember nih Pak. Lalu yang 10 ember ini kita masukkan ke satu tempat yang besar. Tempat ini lebih dari 2 kula. Maka kata ulama, kalau air mustakmal tadi sudah dimasukkan, dikumpulkan di satu tempat, lebih dia dari 2 kula, maka statusnya suci balik. Tapi kalau cuma kurang dari 2 kula tadi, statusnya tidak bisa dipakai bersuci. Jadi dikumpulkan umpamanya, karena mungkin ini kasus ini mungkin terjadi kalau kita sedang kesulitan air. Ini kan ulama berpikir di sini Bapak Ibu sekalian, air lagi susah, kemarau panjang. Kalaulah air bekas tetesan wudhu tidak bisa dipakai pula, air sementara sedang susah, maka kata ulama bisa saja air bekas ini tadi dipakai, tapi dikumpulkan sampai lebih dari 2 kula, bisa dipakai untuk mandi. Nah, itu dia tadi air mustakmal. Kalau bekas tetesan wudhu tadi tak bisa dipakai. Cuman dia dikatakan mustakmal kalau jumlah air yang masuk itu lebih banyak ketimbang air yang keluar. Jadi kalau hanya sekedar percikan, tetesan sedikit, itu tidak dikatakan mustakmal. Kita kalau berwudu itu kan kalau pakai ember, sedikit banyaknya ada air bekas tadi yang nyangkut di tangan, kita ngambil gayung balik ke netes lagi ke dalam umpamanya. Itu tidak dikatakan mustakmal karena hanya sedikit. Tapi kalau kita tampung wudu kita di bawah pakai ember, itu yang mustakmal. Kalau tidak, itu tidak dikatakan mustakmal. Kemudian yang terakhir adalah air yang bercampur najis di dalamnya.
Kalau dia kurang dari 2 kula, walaupun najis tadi sedikit, tidak merubah aroma dan warnanya, tetap dia air najis. Contoh, kalau ada di kamar mandi kita Pak, ember kecil. Ada ember kita bikin untuk nampung air keran, lalu ada air tergenang di dalamnya. Datang anak kita buang air kecil, maka dapat dipastikan kata ulama ini air pasti air najis. Apa sebab? Anak ketika buang air kecil, otomatis ada cipratan najis yang masuk ke dalamnya. Maka status air tadi, walaupun kita cium tak ada aroma kencing di dalamnya, tetapi tetap ketika dia kurang dari 2 kula, dia dikatakan air najis. Walaupun bercampur najis sedikit cuman. Itu bedanya air 2 kula dengan air yang lebih dari, yang kurang atau lebih dari 2 kula tadi. Jadi kalau mau aman di kamar mandi itu, bikinlah tempat yang agak besar sedikit, sehingga kalaupun sekedar termasuk bangkai cicak umpamanya, kalau tidak berubah aroma air tadi, maka statusnya bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau bangkai tikus yang masuk, pasti berubah itu. Tapi kalau sekedar bangkai cicak atau hewan-hewan yang kecil, maka takkan merubah status atau kemurnian kesucian air tersebut. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Tidak ada yang dipertanyakan. Itulah mungkin bab air, insya Allah dalam pertemuan selanjutnya mungkin kita selang-seling tafsir, atau kita lanjutkan ini nanti bab wudu. Saat kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fi bil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.